Motor kalian pernah mengalami seperti ini? Oli bertambah dan warnanya sangat memutih seperti santan, akan tetapi air radiator justru kosong. Bila kamu menonton video ini, kamu akan tahu jawaban serta mengatasi dari masalah ini. Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama saya Rehan Motor. Pada kesempatan kali ini, sebagai materi pembahasan kita yaitu terkait radiator vario. Di sini air radiator kosong, sama sekali tidak ada cairan pada sistem radiator. Sangat-sangat kering, hanya menyisakan kerak. Dan coba kita buka dulu tutup olinya. Di sini justru oli malah bertambah. Dan warna dari oli itu seperti santan. Ini justru membuat kita shock ya. Oli justru bertambah, akan tetapi radiator sama sekali tidak ada. Di sini perlu kita analisa apakah air radiator tersebut justru malah masuk ke ruangan mesin atau memang oli sudah terlalu banyak. Namun penambahan oli ini, kalau kita lihat dari bagian lantai dan bodi, itu sekejur dari lantai itu berserakan oli. Segmen pertama kita menganalisa pada bagian pompa radiator. Karena pada bagian dari komponen radiator ini merupakan salah satu sirkulasi yang sangat sensitif pada vario umumnya. Di sini tampak jelas bearing pada water pump itu mengalami pengaratan. Karat ini sebagai petunjuk kita dalam menemukan masalahnya. Dan selanjutnya di sini pada saluran pembuangan ini seharusnya tidak tertutup. Ini justru tertutup seperti ini. Jadi karat tersebut dan kemudian penyumbatan ini menjadi indikasi ataupun petunjuk pertama sebagai analisa kita dalam penanganan terkait masalah radiator pada vario ini. Oke, kita lanjutkan untuk melakukan pembongkaran pada bagian pompa radiator ini sekaligus pengecekan kelayakan pada komponen dalam, yaitu meliputi kipas beserta asnya serta seal pada bagian dalam. Coba dilihat pemirsa, begini pada penampakan di dalam pompa radiator ini. Karatnya betul-betul ngeri ya. Oke, selanjutnya kita coba pembukaan pen pada as kipas pompa radiator ini. Perlu kawan-kawan perhatikan, pada pembukaan as radiator ini terdapat pin penguncinya. Kita boleh mengetuk, tapi ketukan itu pasti. Jadi saya sarankan alat pengetuknya itu menggunakan klep, sehingga titik kerasnya itu sama. Ini kalau terlalu banyak kita ketuk, itu bisa mekar dia nantinya. Besar kemungkinan pin tidak bisa terpakai kalau sudah mekar. Oke, di sini seal sudah tidak bisa kita gunakan. Dan kemudian di sini kipas water pump juga karatnya betul-betul tebal ya. Nah, ini kita membahas kembali pada segmen sebelumnya. Ini pada bagian sirkulasi pembuangan itu sudah tersumbat. Saya tidak tahu itu apakah unsur sengaja atau tidak. Itu kita tidak tahu. Namun di sini kita harus membuka kembali pada sirkulasi pembuangan. Dan kalau diperhatikan di sini, ini sepertinya pada saluran pembuangan ini betul-betul sengaja ya disumbat. Karena di sini menggunakan bahan lem campur. Jadi tidak mungkin penyumbatan itu karena dari dalam. Ini sengaja disumbat dari luar. Ya, besar kemungkinan
Untuk penanganan sebelumnya telah menggantikan seal barangkali, akan tetapi masih bocor. Sehingga menutupi masalah itu dengan cara menyumbat pada pembuangan. Akan tetapi dengan langkah yang salah, ya, hanya saja menutupi kesalahan kepada pemilik, akan tetapi tidak pada mesin tersebut. Dan akibatnya seperti ini juga. Mungkin barangkali sudah terlalu sering kehabisan air sehingga digunakan air biasa sepertinya. Kalau menggunakan air radiator khusus atau liquid khusus, itu tidak mungkin karatnya sampai seperti ini. Nih. Itu sebabnya pada video-video sebelumnya saya menjelaskan terkait perbedaan antara air mineral biasa dengan air radiator. Itu sangat jauh perbedaannya. Mulai dari tingkat pH, kemudian apa itu terkait etilen glikol dan lain-lain. Dan mungkin 80% semua kadar yang dimiliki oleh cairan liquid khusus radiator itu tidak dimiliki oleh air mineral biasa. Itu sebabnya saya sangat menyarankan untuk menggunakan cairan radiator. Nah, coba kawan-kawan perhatikan. Pada bagian keramik sudah rapuh dan kemudian ini as pada kipas ini harus kita lakukan pembersihan. Sebab pada bagian yang berkarat itu merupakan tapak pada bagian seal. Dan apabila kita tidak bersihkan, mungkin menjadi bumerang bagi kita ke depannya, yang akan mengakibatkan seal itu sendiri mengalami kebocoran diakibatkan oleh kerak. Dan ini pada tampaknya sudah kita lakukan pembersihan dan saatnya kita lanjut ke tahap pemasangan kembali. Dan kita pastikan pada saluran pembuangan itu tidak boleh ditutup. Jadi bisa dapat kita simpulkan oli ini disebabkan bercampurnya dengan air radiator, sehingga volume dari takaran dari oli ini malah bertambah berkali lipat, bahkan itu memutih, sehingga ya seperti inilah banyaknya. Ini jika dibiarkan lama kelamaan ini kurang lebih seperti kasus water hammer ya. Dan terkait apa itu water hammer saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, saatnya kita pengetesan. Setelah tahap pemasangan, kita lakukan pengetesan dulu. Apakah radiator ini sudah bersirkulasi dengan normal atau belum? Nah, di sini apabila terjadi kebocoran, itu harusnya takaran air pada tabung radiator itu pasti selalu menurun. Oke, di sini kita sambil melakukan bleeding dan kita perhatikan apakah masih ada kebocoran atau tidak. Nah, sepertinya dari keruhnya ini air radiator tentunya sudah bersirkulasi dengan normal. Dia kalau belum bersirkulasi dengan normal itu tidak akan keruh. Artinya tidak ada perputaran. Ini sudah mulai mengeruh. Artinya sudah ada sirkulasi pada blok dan lain-lain. Dan selanjutnya kita harus pastikan itu temperatur suhu harus sama rata. Oke, coba kita biarkan dulu nyala sejenak. Apakah temperatur dari mesin itu sampai ke tabung radiator? Bila sampai, berarti kita pastikan radiator normal dan sempurna. Ini bekas olinya cukup menggemaskan ya. Ya, ini sisa oli yang terlalu banyak tersebut. Nah, untuk hangatnya ini sudah mulai sudah mulai sama rata. Dan mungkin kawan-kawan melihat uapnya sendiri ya, itu mulai menguap-nguap. Itu artinya temperatur yang dihasilkan sudah cukup hangat. Artinya air sangat bersirkulasi dengan normal. Mantap.